Yo semua, di video pertama gue ini, gue akan ngajak lo semua ke tempat wisata anti mainstream di Banten, yaitu Banten Girang. So, disimak terus videonya ya. Ya, kita mulai dari perjalanan awal. Karena gue berdomisili di Tangerang, gue menaiki bis murni untuk sampai ke Serang, ya di depan kampus Untirta Pakupatan. Nah, setelah sampai depan Pakupatan nih, gue ngelanjutin perjalanan naik taksi online bersama teman-teman gue. Nah, selama di dalam taksi nih gue banyak ngobrol sama supirnya. Katanya dia nggak pernah kenal namanya Banten Girang itu. Taunya cuma jalan menuju perumahan. Ya gue penasaran dong kayak apa bentuk Banten Girang. Nah, ketika nyampe, wah gue excited banget tuh pas di situ. Nah, setelah sampai tuh gue ngeliat kayak, wah ini Banten Girang dikelilingin sungai, keren juga kan. Tempatnya rindang kayak di video yang lu lihat ini nih sekarang. Nah di situ tuh gue langsung duduk dulu karena gue capek kan sama teman-teman gue dari Tangerang ke Banten Girang ini kan. Ya menghabisin waktu sekitar 1 jam 30 menit lah. Dan di sini tuh gue langsung masuk kayak ke aula gitu habis duduk kan. Dan set di dalamnya tuh keren banget sih menurut gue. Kayak ada banyak-banyak bekas-bekas peninggalan Kesultanan Banten ya, kayak ada mata uang logamnya, ada duit logamnya, kayak pecahan keramik juga. Dan ya banyak lah, masih banyak peninggalannya, kayak ada catatan sejarahnya juga nih. Ya pokoknya banyak dah, lo harusnya kesini sih kalau mau ngeliat Banten Girang kayak apa. Ini keren banget sih, Banten punya nih bos. Ya selain mata uang logam dan kayak kreasi-kreasi keramik juga di sini kayak ada, gue lihat sih di sini kayak ada kitab-kitab gitu ya bro, kitab-kitab dari zaman dulu mungkin sama pecahan-pecahan keramik. Dan di sini kayak ada ya seni-seni keramik, seni gerabah gitu. Dan di sini ada kayak papan tulis tuh, dia kayak ngelatin sejarah awal Banten Girang, Kesultanan Banten diceritain semua di situ. Dan gue kayak ngeliat ini kok bisa tempat keren gini nggak terkenal gitu. Bahkan orang Serangnya sendiri pun ya kayak tukang grab tadi gue tanya, dia taunya ini kayak cuma jalan buat ke perumahan. Itu patut disesali sih, harusnya kayak gini nih itu di apa sama pemerintah, karena ini keren banget bro, asli. Ya setelah dari aula gue melanjutkan perjalanan sama teman-teman gue menuju Goa Banten Girang. Ya selama perjalanan itu pemandangannya kanan kiri rumah warga. Katanya juga nih goanya ada di ya kayak dekat-dekat rumah warga gitu lah, sama dekat-dekat sungai. So kita lihat aja, let's go. Perjalanan singkat tadi menuju Goa, pas nyampe sih agak kecewa ya, karena kan pas gua kesini juga hujan dan itu goanya itu banjir, jadi kita nggak bisa masuk nelusurin gitu. Tapi nggak apa-apa, kita ada sesi wawancara bersama kuncennya. Iya Pak, boleh diceritakan sejarah Kali Banten? Kali Cibanten ini hulunya di Gunung Karang dan bermuara di Karanghantu. Dahulunya berfungsi sebagai tempat transportasi pada masa sebelum Kesultanan Banten. Dan luas kerajaan Banten Girang itu 8 hektar. Kalau misalkan dari sini, seberapa Pak, di mana? 8 hektar itu sampai Dalung sana. Iya. Dan yang tersisa situ cuma 2, Goa dan Puden Berundak. Yang lainnya sudah tergerus zaman. Jadi sebagian situs yang hilang itu buat perumahan Taman Geraha Asri itu ada situs kolam pedaringan dulu. Dan yang namanya Dalung sekarang dulunya itu Alas Dawa. Dan GPA itu Gria Permata Asri, atau komplek GM itu Geraha itu Geraha Minimalis itu Banusri. Jadi semua sekarang jadi kompleks semua. Iya. Dan sekarang kita lanjut ke Goa Banten Girang itu berfungsi
sebagai tempat pertapaan pada masa sebelum Kesultanan Banten. Dengan dilambangkannya ada 2 pintu dan ada filosofinya. Pintu pertama, pintu masuk ini, dan pintu keluarnya sana. Filosofinya datang harus kelihatan dahi, pulang harus kelihatan pundak, yang dalam arti dimanapun tempat kita harus menjaga etika kesopanan. Gua Banten Girang itu terdiri dari 3 kamar, kamar pertama, kamar kedua kolom, dan kamar ketiganya itu tempat pertapaan. Itu dia. Ada lagi. Tempat pertapaan itu digunakan sama siapa? Dulu sebelum masa Islam, sebelum Islam masuk ke bumi Banten, menggunakan para profesi atau para tokoh agama umat Hindu itu. Sebab di sini ada situ pertapaannya, di atas itu ada punden berundaknya, tempat menaruh sesajen dan para dewa-dewa masa lalu. Setelah datang Islam, akhirnya disempurnakan oleh Islam. Jadi beliau ini orang yang pertama kali masuk Islam di Banten, dan sisa peninggalannya cuma 2 dengan punden. Misalkan di bawah mana Kolam itu digunakan bisa dikatakan sebagai tempat bersuci lah. Kolamnya itu. Jadi yang kamar pertama bisa dikatakan buat menerima tamu apabila ada semacam umat atau gimana gitu kan, disebut menerima tamu. kalau misalkan bawah ini kayak buat digunakannya itu waktu itu sesuai dengan kondisinya atau rutin? Sesuai dengan rutin sih dahulu dipakai buat ke acara keagamaan. Ada lagi, nanti kita ke punden. Siap. Terima kasih. Ya, setelah perjalanan panjang dari pagi nyampe maghrib ini, gua akhirnya memutuskan untuk pulang bersama teman-teman gua kembali ke kota gua, Tangerang. Ya, naikinnya bis murni lagi tentu saja. Ya, walaupun lelah gua terbayar karena tempatnya keren banget. Dan untuk lo yang nonton video ini, terima kasih karena udah nonton video gua. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.